wal wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil katsirati fi dzati wasifati wal af'ali. Fa nafyul katsirati fi dzati yastalzimu alla yakuna jisman yuqbalul inkisamu yaqbalul inkisama wa yastalzimu nafyun nadrin lahu fil uluhiyyati wa nafyul katsirati fi sifati yastalzimu nafyan nadhiri lahu fiha wa nafyul katsirati fil af'ali yastalzimu infiradahu biha bila qasimen lahu fiha. Allahu khaliqun kulla syai'in. Dan bermula wahdaniyah pada haknya Allah Ta'ala itu ibarat daripada menafikan banyak pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Maka bermula ternafi banyak pada zat itu menuntut lazimlah bahwa tidak ada ianya zat Allah itu jisim. Yang menerima ianya jisim akan pembahagian dan melazimi ia akan ternafi bandingan baginya Allah pada uluhiyah. Dan bermula ternafi banyak pada sifat itu menuntut lazim ia akan ternafi bandingan baginya Allah padanya sifat. Dan bermula ternafi banyak pada af'al itu menuntut lazim ia akan sendirinya Allah dengannya af'al bila qasimen lah fiha, dengan tanpa syarik baginya Allah padanya segala af'al. Allahu khaliqun kulla syai'in. Allah dianyalah yang menciptakan akan segala sesuatu. Sifat selanjutnya yang wajib diyakini bahwa Allah bersifat dengan wahdaniyah. Wahdaniyah bila dikaitkan dengan Allah itu adalah satu lafaz, satu bahasa singkat untuk menjelaskan bahwa zat Allah tidak terdiri daripada unsur-unsur yang banyak. Zat Allah bukanlah satu zat hasil daripada kumpulan unsur-unsur yang banyak. Dan sifat Allah tidak ada dua sifat yang sama. Apalagi tiga sifat yang sama, itu tidak ada pada Allah. Allah tidak memiliki dua kudrah yang sama, dua ilmu yang sama, dua iradah yang sama, itu tidak ada pada Allah. Allah memiliki satu kudrah, satu iradah, satu ilmu, mencakup segala-galanya. Begitu pula yang dimaksud dengan wahdaniyah, bahwa perbuatan Allah itu mencakup segala-gala. Artinya tidak ada satupun yang lain yang mampu berbuat sebagaimana perbuatan Allah. Allah mewujudkan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Sedangkan makhluk tidak mampu menjadikan segala sesuatu dari tiada menjadi ada.
Cuma diberikan kemampuan oleh Allah kepada makhluk adalah mengolah bibit yang telah ada menjadi sesuatu barang yang baru. Timbul pertanyaan, kenapa makhluk tidak mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Karena dirinya si makhluk diciptakan oleh yang lain dari tiada menjadi ada. Sesuatu yang diciptakan dari tiada menjadi ada tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang lain dari tiada menjadi ada. Allah mampu menjadikan sesuatu dari tiada menjadi ada karena Allah memang telah ada. Bukan hasil daripada ciptaan. Kesimpulan sementara, arti daripada wahdaniyah bahwa zat Allah itu esa, sifat Allah itu esa, perbuatan Allah itu esa. Yang dimaksud dengan zat Allah itu esa, zat Allah bukan kumpulan daripada unsur-unsur yang banyak sehingga wujud menjadi satu materi. Bukan. Esa Allah pada zat maksudnya, esa Allah pada sifat maksudnya, sifat Allah itu tidak seperti sifat manusia. Manusia ada dua kudrah, dua kemampuan. Manusia bisa saja dua iradah ataupun lebih. Berarti dua keinginan, tiga keinginan. Lagi contoh tengku. Keinginan getanya uronyo hawa tekuah peli. Keinginan singa galang tentai kuah peli. Karena keinginan yang lain ke hawa tekuah lemak. Allah adakah yang demikian? Tidak. Begitu pula esa pada af'al. Segala perbuatan yang terjadi. Segalanya. Itu semuanya adalah af'al Allah. Baik itu segala hal yang menyangkut dengan kebaikan ataupun yang menyangkut dengan keburukan. So yang pegat segala kebaikan buat Allah sendirinya. So yang pegat segala keburukan buat Allah dengan sendirinya. Diulang. Berarti Allah telah melakukan sesuatu yang buruk. Tidak. Karena perbuatan Allah itu tidak bisa dikatakan baik, tidak pula bisa dikatakan buruk. Karena perbuatan dapat dinilai baik dan buruk terikat dengan dua ikatan. Yang pertama terikat dengan aturan. Yang kedua terikat dengan maslahah ataupun mafsadah. Allah tidak terikat dengan aturan karena aturan memang miliknya Allah. Allah yang membuat aturan, bukan aturan berlaku bagi Allah. Yang kedua, ketika Allah melakukan sesuatu tidak kembali maslahah kepada dirinya Allah, pun tidak kembali mafsadah. Maka perbuatan itu dapat dikatakan baik atau perbuatan itu bisa dikatakan buruk apabila perbuatan itu telah menyatu dengan diri makhluk. Makhluklah yang terikat dengan aturan, makhluk pula yang terikat dengan mafsadah dan maslahah. Andai perbuatan yang terjadi pada makhluk itu sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Allah, maka dikatakan perbuatan itu baik. Sebaliknya, apabila perbuatan yang terjadi pada makhluk tersebut menyimpang, bertentangan dengan aturan yang telah diatur oleh Allah, maka dikatakan perbuatan itu perbuatan buruk. Allah ketika berbuat sesuatu, dirinya Allah tidak terikat dengan aturan. Makanya tidak bisa dikatakan perbuatan Allah itu baik ataupun buruk. Yang kedua, ketika makhluk itu berbuat, dari perbuatan tersebut kembali keuntungan kepadanya. Baik keuntungan dalam hidup di dunia ataupun hidup selanjutnya di akhirat.
maka dikatakan perbuatan itu perbuatan baik karena kembali kebaikan. Sebaliknya, apabila dengan perbuatan tersebut kembali mafsadah, keburukan bagi dirinya si makhluk, baik buruk di dunia ataupun buruk di akhirat, maka dikatakan perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Makanya kapan terhitungnya buruk dan baik? Ketika perbuatan itu menyatu dengan makhluk, bukan perbuatan itu ada pada dirinya Allah. Maka perbuatan Allah tidak bisa dikatakan baik, tidak bisa pula dikatakan buruk. Alasannya yang pertama, Allah ketika berbuat sesuatu tidak terikat dengan aturan. Yang kedua, ketika Allah melakukan sesuatu tidak kembali kepentingan, keuntungan, kebaikan kepada dirinya, pun tidak kembali kerusakan atau keburukan kepada dirinya. Kemudian, pertanyaan. Kamu pomendum. Sad. Fahadhihi situ sifatin al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Maka bermula ini 6. Maka bermula ini 6 sifat. Yang pertama itu nafsiyah. Dan bermula dianya nafsiyah itulah wujud. Dan bermula 5 setelahnya itulah salbiyah. Jadi 6 sifat yang wajib bagi Allah telah selesai penjelasannya. Yang pertama yaitu wujud. Wujud dinamakan dengan sifat nafsiyah. Yang kedua qidam. Ketiga baqa. Keempat mukhalafatuhu lil hawadis. Kelima qiyamuhu binafsih. Yang keenam wahdaniyah. 5 sifat setelah wujud dinamakan dengan sifat salbiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Secara singkat supaya mudah diingat, sifat nafsiyah adalah kondisi yang diterima oleh akal sehat, zat itu benar-benar ada. Diistilahkan dalam bahasa Arab maujud fil kharid, benar-benar didapatkan dalam kejadian nyata bila zat itu bersifat dengan sifat wujud. Artinya apa terah? Han ipateh li akai nazat, menyezat hanai musifat dengan sifatna. Makanya geken nafsiyah. Putra nafsiyah. Saboh sifat yang akai sehat ipateh bahwa zat bit-bitna. Pakan bit-bitna zat. Hai karena zatnya imusifat dengan sifatna. Andai zat tersebut hanai musifat dengan sifatna, berarti zat itu imusifat dengan hana. Menyaimusifat dengan hana berarti zat hana. Maka dinamakan nafsiyah. Kailai atau tetamah lain. 5 selanjutnya salbiyah. Apa itu salbiyah? Sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi zat Allah. Sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi zat Allah. Makanya semua sifat salbi bermakna tidak. Qidam. Apa arti qidam? Tidak ada permulaan. Apa arti tidak ada permulaan? Menafikan adanya permulaan bagi Allah. Yang kedua baqa. Tidak ada akhiran. Semua artinya tidak. Tidak ada akhiran. Artinya apa? Menafikan berakhirnya zat Allah. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak ada persamaan dengan makhluk. Semua diawali dengan makna tidak. Apa maksudnya?
sedikit pun tidak wujud bersama, baik pada zat, pada sifat atau pada perbuatan. Keempat, qiyamuhu binafsih. Tidak butuh zat Allah kepada zat dan tidak butuh Allah kepada pencipta. Semua bermakna tidak. Yang kelima, wahdaniyah. Tidak ada tersusun-susun zat, tidak ada dua sifat yang sama, tidak ada yang lain yang mampu berbuat seperti perbuatannya Allah. Semua bermakna tidak. Inilah yang dimaksud dengan salbiyah. Ketika bermakna tidak berarti menolak adanya ada. Ketika terjadi tidak berarti menolak adanya ada. Tidak ada permulaan berarti menolak adanya ada permulaan. Tidak ada akhiran berarti menolak adanya ada akhiran. Ketika menolak tidak ada persamaan Allah dengan makhluk berarti menolak adanya ada persamaan. Nah, kemudian selanjutnya setelah sifat salbi nanti ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat yang benar-benar maujud. Bid-bidna. Menyebab makhluk panjang. Kerah. Yang bibitna. Lagi tidak diperdapatkan kecuali bersama dengan zat. Hantarempa sifat tersebut menyekan menyatu dengan zat. Panjang na terempa idang kedrawahana pasti musapat dengan tameh. Kerah na terempa kedrawahana kecuali musapat dengan betul. Yang sifat ma'ani. Dan melazimi bagi zat suatu hukum yang dinamakan dengan ma'nawiyah. Ketika pada zat itu sudah ada ma'ani, pasti lahir yang namanya ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu adalah satu keadaan yang lahir ba'zat ba'watiyazat kaidu sifat ma'ani. Contoh, karena ba'tameh kaidu sifat panjang, lahirlah keadaan takun lagi tanya yang panjang. Iangnya keadaan. Karena bak buton kaidu sifat kerah, lahirlah keadaan yang kerah. Maka kerah sifat ma'ani, yang kerah sifat ma'nawiyah. Nyan untuk kenyak tapahami. Ba Allah nyamunan kod nyan makhluk. Nyo sebatas untuk dipahami. Maka sifat ma'ani itu termasuk sifat pembeda antara zat yang satu dengan zat yang lain. Maka sifat ma'ani itu adalah sifat yang terkhusus kepada zat tertentu. Jut kebeda tengku antara renang dengan gelawa pakon. Karena bak renang iduk sifat ma'ani panjang. Bak gelawa iduk sifat ma'ani ke kun gelawa, ke panjang ke renang. Maka dapat dibedakan antara renang dengan gelawa karena padanya ada sifat ma'ani. Mampu tak bedakan antara agar-agar dengan anak batai. Karena bak batai na sifat ma'ani, bak agar-agar na sifat ma'ani. Batai kerah, agar-agar lembek. Maka sifat ma'ani itu juga sifat yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka kudrah itu pembeda antara Allah dengan makhluk. Iradah itu pembeda antara Allah dengan makhluk. Maka kudrah yang benar-benar kudrah itulah kudrahnya Allah. Iradah yang benar-benar iradah adalah iradahnya Allah. Ilmu yang benar-benar ilmu adalah ilmunya Allah. Itu hana. Na kudrah bak kita nyo tengku hana gekun kita nyo tegah tengku. Puasit gadah lemah. Pakon karena didahului oleh lemah. Kemudian barulah hilang lemah, maka kita nyo kon kudrah. Na iradah bak kita nyo hakikatnya tidak ada. Na keinginan lagau
Hana keterpaksaan laga. Maka hilang keterpaksaan, bukan iradah. Na ilmu bak katanya hana tu ko pusit hilang bodoh. Ilmu hakikatnya pada Allah. Tidak pernah Allah bertemu dengan bodoh. Dan tidak pernah Allah berakhir dengan bodoh. Bak katanya pun Rashid makrifah. Kata tepu orang je hana tepu gepenan bangai. Maka hana. Na kalam pada diri kita makhluk tidak ada kalam hakikatnya. Yang ada apa juga hilang bisu. Basar tidak ada, hilang buta. Begitu pula mendengar sama tidak ada, cuma hilang tuli. Karena hilang, kemudian akan berjumpa kembali. Gadah bisu, bisa saja bisu lo mentuk. Karena kamu merempok kembali dengan bisu. Hilang buta, bisa saja buta kembali. Hilang tuli, bisa saja nanti tuli kembali. Ba Allah na berlaku menan hana. Karena hakikat sama dirinya Allah, hakikat ilmu dirinya Allah, hakikat basar dirinya Allah. Apa basar? Arti basar senantiasa Allah Maha melihat. Dari pertama tidak pernah berjumpa dengan buta, pertengahan tidak pernah bertemu dengan buta, akhirnya pun tidak pernah berakhir dengan buta. Yang kenyal mana basar? Itanya orang je buta. Jino kamu itu belut preh buta lam tu. Nah, itulah perbedaannya. Nah, pertanyaan yang hana dipahami ataupun yang agak membera-beranya tang mempomlon kelagenyan hana masalah. Sama-sama kita tukar introspeksi dan sebagainya. Nah, solusi yang lon tepu tengku lagenyo kadang nyanyi betul. Atau lon tuan yang salah bisa saja. Yang penting lagi tanya be egonya belagelong hanjun. Nak yang tanya, silakan. Cicungki saboh aja. Hana berarti kampung mendung. Hana pernah yang berarti kampung mendung. Kemudian sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Yang kenyan yang keken nafsiyah. Karena nafsiyah tersebut ada pada Allah, ada pada makhluk. Makhluk pun tidak diterima dikatakan bahawa dianya itu ada apabila si makhluk itu tidak bersifat dengan ada. Lon hana deku hana lon jino kamati berarti lonyo kamu sifat dengan ikun legop na tungku husni ni patih handa patih pakon handa patih karena zat lon kai musifat dengan hana baru tapatih na menyazat tersebut mentang imu sifat dengan sifat naknya kenyangkan sifat nafsiyah. Na kita pajan tapateh na selama mentai musifat dengan na. Awate kai musifat dengan hana letakun na kita pusit hana kitab. Maka ipateh le akai zatnya bit na selama zat tersebut imusifat dengan sifat na. Allah na musifat dengan sifat na wajib. Dah bukti wajib Allah ni musifat dengan sifat na. Hai patih liakai menya Allah hana. Pakan hai patih liakai menya Allah hana. Karena semua makhluk itu didasari daripada tiada. Semuanya adalah diawali oleh nol. Tidak ada sama sekali. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menjadikan dirinya itu menjadi ada. Padahal awalnya itu tiada. Sesuatu yang hana han mungkin ipuna draw kedraw han mungkin. Karena han mungkin ipuna draw kedraw oleh sesuatu yang hana berarti wajib benar tukang pena. So yang tukang penanya itulah zat yang memang hantam pernah merempok dengan hana. Karena menyezat pernah merempok dengan hana han mungkin ge pena draw ge menteng gop pena. Siapa dia? Itulah Allah. Makanya ketika Allah wajib ada Allah bagaimana? Ada Allah itu kidam. Apa itu kidam? Tidak pernah diawali oleh tiada. Dan ada Allah itu baka. Tidak pernah berakhir dengan tiada. Wajib Allah ada, wajib Allah kidam, wajib Allah baka.
Kenapa wajib kidam, wajib baqa? Karena wajib ada. Sesuatu yang wajib ada pasti tidak pernah bertemu dengan tiada. Yang pernah bertemu dengan tiada bukan wajib ada, boleh ada. Nan menteng boleh, pemana boleh? Hajatna jahana. Menyejutna jahana berarti pernah hana. Allah wajib. Yang namanya wajib berarti tidak pernah berawal dengan tiada, tidak pernah berjumpa dengan tiada, dan tidak pernah berakhir dengan tiada. Maka setiap yang wajib ada pasti wajib kidam dan baqa. Setiap yang harus ada, setiap yang harus ada pasti wajib baharu. Pasti wajib baharu. Sedangkan baqa boleh ada baqa, boleh tidak ada baqa. Karena kalau baharu ada pula yang ibaqa. Na sebahagian makhluk pun hana. Kedua gepena li Allah. Bakwate ka gepena sabi-sabina. Pugekun kon baqa ibaqa. Gepe kekai li Allah. Lagi contoh bidadari, syurga, neraka, aras, kursi, kalam Allah, qalam. Pensilnya Allah, penanya Allah. Nah, itu baharu. Dasarnya dari tiada. Kemudian dijadikan oleh Allah menjadi ada. Dan Allah kekalkan selama-lamanya menjadi ada. Maka setiap wajib ada pasti kidam dan baqa. Setiap yang harus ada itu pasti baharu bukan kidam. Sedangkan baqa tidak pula baqa. Melainkan diibqa oleh Allah Ta'ala. Maka na makhluk yang hana ni pancu oleh Allah Ta'ala. Nah, yang gepetepa bagatanya cuma sebahagian. Bahkan cukup la ilah. Ruh, nyawa pun hana nyawang. Gepegal oleh Allah ruh tersebut. Kemudian ruh itu senantiasa kekal, dia tidak binasa. Walau tubuh kabeh hancur tapi yang namanya nyawa tetap kekal. Putrana masalah. Kok mangat tentang buat tauhid hana so tanya. Yang namu bro-bro pakai ban. Mono maksud lon na kadang lau-lau tengku mupikiran laganya untuk kupu salah pu betul. Nyan yang perlelot. Menyebutoi kajian laganya menyesalah payah ada perbaiki. Putrana. Ujungnya ile putrana. Bak gore hidehi pusong putrana. Putrana masalah. Hana, hina ujungnya. Hana, berarti kampung mendung. Asai hana kampung. Kemudian wasifatun nafsiyatu hiyallati la ta'aqqulud dzatu biduniha. Yang empat. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sesuatu yang tidak menerima oleh akal adanya zat dengan tanpa sifat tersebut. Yang kedua mana sifat nafsiyah? Han ipatih li akai tapegah zatnya na padahal zatnya hanai sifat dengan sifatna. Ipatih li akai zatnya na padahal hanai sifat dengan sifatna. Hai patih. Karena ketika zat tidak bersifat dengan sifat ada, berarti zat itu bersifat dengan tiada. Ketika zat bersifat dengan tiada, mustahillah ada. Nan manteng bersifat dengan tiada. Karena haite musapat antara ada dengan tiada. Dia itu keduanya adalah bukan ziddain. Dua yang berlawanan. Makna dua yang berlawanan tidak mungkin keduanya itu menyatu pada satu tempat. Dan mesti ada salah satu yang ziddain. Karena secara filsafat berlawanan itu ada secara ziddain, ada secara naqidain. Yang dalam ilmu kalam. Berlawanan secara ziddain, dua yang berlawanan mesti ada salah satu. Contoh, ada dengan tidak ada. Yang item sepat dua ada dengan tidak ada, item sepat. Terwangan dua item sepat, item nunggu. Item sepat aja. Yang keken ziddain, wajib ada salah satu. Menyekan ada pasti tiada. Menyekan tidak ada pasti ada. Menancit terangan dia, menyekan terawa pasti dia, menyekan dia pasti terawa. Item tepat dua. Yang keken berlawanan secara ziddain. Ada berlawanan secara naqidain.
Dua yang berlawanan, boleh kedua-duanya itu tidak ada. Dua yang berlawanan tetapi tidak menyatu pada satu tempat. Tetapi boleh kedua-duanya itu tidak ada. Yang naqidain ke. Lagi contoh, berlawanan antara putih dengan hitam. Hitam sapat putih dengan hitam, hitam. Jika abu-abu untuk hana jelas ke hitam kan ke putih pihan. Tapi kedua-duanya boleh tidak ada. Bukan putih, bukan hitam. Apa pula? Dongkut, jut. Kuning, jut. Yang akan berlawanan secara naqidain. Maka berlawanan antara ada dengan tidak ada itu ziddain. Ketika sesuatu bersifat dengan ada, akal tidak menerima, dikatakan tidak ada. Ketika sesuatu bersifat dengan tiada, akal tidak menerima, dikatakan bahwa dianya itu ada. Kamu ho? Pertanyaan masalah hukum akal dan hukum syara. Jelaskan. Beda antara hukum akal dengan hukum syara. Kalau hukum syara itu adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Itu hukum syara. Ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Ada batasan-batasannya. Allah yang tentukan. Maka hukum syara itu yang pertama wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima sahih. Yang keenam batal. Itu hukum syara. Ada nanti hukum syara, hukum wadai. Syarat, dengan adanya syarat maka wajib. Seperti syarat wajib salat, balik, berakal, Islam. Berarti syarat, dengan adanya syarat maka tertentulah hukum wajib. Kemudian termasuk hukum wadai, mani, penghalang. Seperti contoh dengan adanya haid bagi perempuan, hilang wajib salat. Hilang wajib puasa, manik namanya. Itu kembali kepada masalah hukum syar'i. Maka hukum syar'i tidak boleh dita'akul, hanya pakai akai hukum syar'i. Hukum syar'i hanya pakai akai. Karena memang telah ada ketentuan-ketentuan dalil. Kalau pasti-pasti dalam dalil. Cuma ijtihad para ulama tentang hukum tersebut, ijtihad tersebut hanya memahami maksud, bukan menciptakan hukum, bukan. Betul salah anda. Makanya ada kaedah-kaedah di dalam mengeluarkan hukum daripada ayat dan hadis. Jadi ada kaedah-kaedah tertentu, diawali dengan kaedah usul, kemudian kaedah fikih. Dan kaedah-kaedah itu merupakan penggalan-penggalan daripada hadis. Bukan rumus olahan ulama, bukan. Maka batasan-batasan roh. Contoh. La darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Itu kaedahnya. Kemudian ada cabang-cabang kaedah fikih daripada kaedah tersebut. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Apabila sedang dalam keadaan mudarat, maka yang tidak dibolehkan pada waktu tidak mudarat, ketika mudarat itu dibolehkan. Apa-apa saja, na batasan raw. Baik tapi tamang mendum. Iji kebatasi. Oh wate kamu darat kajian tapu buat. Yang terbatas baik salah lah mentu. Baik ni pertamang mendum, pakon ni mendina kamu darat tengku. Hai tamang kenan tengku. Pakon ni cuma-cuma kamu darat. Hai lo, iji na batasan-batasan raw. Oh na kadar yang dikategorikan kepada darara. Maka yang diantara hukum akal adalah logika. Logika itu didasari daripada kejadian lahir. Lagi contoh. Oh watetakallan anak miyat. Watetakallan anak miyat. Nyan han itirimong le akai tengku anak manyak nyan hanama. Nya bukan. Sab tak kalai jak-jak anak miyat. Tapi hadanya hanama. Anak rih langit. Ipatih. Hai patih. Karena akal tidak menerima. Seorang anak itu tidak memiliki ibu. Itulah contoh hukum akal.
Akal menerima setiap anak itu pasti memiliki ibunya. Ya, nak kata nyannya hukum akal kan. Maka hukum akal itu logis. Tapi tidak boleh diakal-akalkan. Nya hanjut menan aja. Maka hukum akalnya legetannya hanjut terombak memang mesti menan. Menyekan menan gak anggapnya hana berakal. Terombak legetannya putar terombak. Hai patih liakai yang batai kera tapi yang batai lemia nya nak kai rela. Karena yang ipatih liakai putra anak batai kera ke lemia. Itu hukum akali namanya. Makanya hukum akali terbagi 3. Ada wajib pada akal, ada mustahil pada akal, ada harus pada akal. Wajib pada akal artinya mesti seperti itu. Kalau bukan seperti itu akal tidak menerimanya. Yang kan wajib berakal. Lagi contoh mana wajib bagi anak nama. Hai patih liakai menyaha nama. Yang wajib berakal kan. Kan wajib bersyarak. Allah hana gepu wajib bernama ai. Akai hai patih menyaha nama. Karena makna wajib menyebab syarak ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih masalah handa. Menyatapu buat merempak pahala tak kebah dosa. Jadi berbeza dengan wajib bakai. Wajib bakai putra han ipatih menyekon laganyan. Baru ipatih menyemenan. Han ipatih na nemit menyahanama. Baru ipatih bernama. Yang kekun wajib bakai. Yang kedua mustahil bakai. Han ipatih liakai menyelaganyan. Baru ipatih baik menan. Yang mustahil bakai kan. Lagi contoh tu, han ipatih liakai sidro ayah hamil. Han ipatih liakai nasiro ayah hamil. Yang ipatih liakai putra syid mak yang hamil. Yang kekun mustahil pada akal. Yang ketiga harus pada akal. Akal ini menerima boleh begini, boleh begitu. Ipatih liakai jut mak yang minta rezeki jut yah. Ipatih liakai. Jut mak yang peihanu jut yah. Ipatih liakai jut mak yang payun anu jut yah. Ipatih. Jut mak yang tuliang bukanu jut yah. Ipatih liakai. Makanya wajib pun terbagi. Na wajib zati, na wajib aridhi. Makna wajib zati tanpa disebabkan oleh suatu apapun memang hakikatnya wajib. Kalau wajib aridhi bersebab dengan sebab yang lain. Contoh wajib zati. Wajib adanya Allah itu wajib zati. Tanpa sebab apapun memang Allah wajib ada. Kalau wajib aridhi seperti wajib adanya kita. Setelah ta'aluknya sifat iradah dan kudrah Allah. Allah kala nak kehendak. Allah kala berencana bahawa si A itu ada. Ketika sudah ta'aluknya iradah Allah, si A ada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Maka si A itu wajib ada. Kenapa wajib? Karena sudah ta'aluknya iradah Allah. Maka kepunannya wajib aridhi. Wajib si A mesebab dengan mengikat dengan iradah Allah. Wajib si A mesebab karena mengikat dengan iradah Allah. Contoh lain. Bola wajib bulat. Nyeput sago kubus kebenan. Bola wajib bulat. Nyenkan wajib zati. Wajib aridhi. Allah yang kehendaki dengan iradahnya yang dinamakan dengan bola itu bulat. Maka karena Allah yang kehendaki demikian, makanya setiap bola wajib bulat. Kenapa wajib? Karena terikat dengan iradahnya Allah yang menghendaki demikian. Makanya wajib terjadi demikian. Kamu tahu dengar? Begitu pula mustahil. Ada mustahil zati, ada mustahil aridhi. Mustahil zati terikat dengan Allah. Seperti mustahil Allah memiliki anak. Mustahil Allah ada syarik. Tuhan yang lain yang serupa dengan Allah. Itu mustahil zati tanpa sebab apapun. Sedangkan mustahil aridhi ada sebabnya. Contoh mustahil aridhi. Tidak ada air laut yang manis. Tidak ada laki-laki yang mengandung. Itu mustahil tapi aridhi. Kenapa tidak ada air laut yang manis? Karena Allah tidak menghendaki demikian.
Kenapa tidak ada laki-laki yang mengandung? Karena Allah tidak menghendaki demikian. Maka mustahil ada. Karena Allah tidak berkehendak. Karena sesuatu yang ada semuanya dasar daripada kehendak Allah. Fa'alu lima yurid. Apapun yang Allah lakukan itu sesuai dengan iradahnya. Yang tidak dikehendaki, yang tidak ada iradah Allah, itu pasti tidak terjadi. Nah, yang kekun mustahil aridhi. Pakon hana. Karena hana rencana Allah laganya. Menyana rencana Allah, pastinya. Maka pajan tetepu na rencana ngan hana rencana. Wateka terjadi. Menyogolam terjadi hana tetepu. Memalaikat pi hana kedepu. Maka putra rencana Allah bak getanya. Hana tetepu lah. Ube yang ka terjadi tetepu. Yang ka liap pi mentingat tali. Yang tengah nyan kenyan yang tengah uku hana tetepu. Maka apa rencana Allah kepada kita tidak ada yang tahu. Ketika telah terjadi barulah kita ketahui. Maka apabila tidak ada yang terjadi pada kita. Contoh. Lagi tanya tak kehendaki bu sehat. Tapi sabi sakit. Berarti Allah tidak menghendaki kita sehat. Yang kenyang baru depu. Berarti Allah hanya kehendak lun sehat. Tak kehendaki berkaya. Rupanya haitim kaya. Rupanya Allah tidak menghendaki kita kaya. Yang dikehendaki cuma kita miskin. Ketika telah terjadi. Apabila belum terjadi tidak ada yang tahu. Ada pula harus zati dan harus aridhi. Harus zati tanpa disebabkan oleh yang lain. Harus aridhi disebabkan oleh yang lain. Kak, putana masalah. Kamu tahu beda antara hukum akal dengan hukum syarak? Kak. Maka hukum akal yang menjadi akal yang menjadi panduannya, sedangkan hukum syarak Allah yang menetapkannya. Jadi hukum akal yang tetapkan. Na, hana, jedna, jedhana, akai. Nah, makanya pembahasan ilmu kalam, ilmu tauhid lebih pendekatannya kepada filsafat. Tapi bukan filsafat yang rela. Karena boleh mempergunakan filsafat untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Tidak boleh ataupun untuk menjelaskan ayat Allah ataupun hadis Rasulullah agar lebih dipahami. Itu boleh mempergunakan filsafat. Yang tidak boleh menggunakan ayat Allah dan hadis Rasulullah untuk membenarkan filsafatnya. Itu tidak boleh. Salah anda. Jadi dia pakai ilmu logika, ilmu filsafat untuk menguatkan dalil-dalil ayat Allah dan hadis Rasulullah. Jangan mempergunakan ayat dan hadis untuk membenarkan filsafat yang salah. Apa tanda masalah? Ya. 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 Yang terjadi bak katanya. Kan dia takun sid wajib yakin laganya. Sid wajib yakin. Menyahanan yakin menanyan relah ia tikut. Apa yang terjadi bagi tanya apakah yang bro atau yang god nyan memang kehendak Allah. Wajib yakin. Yang baik siapa? Pegah bagap nyan kehendak Allah untuk pula-pula drawa. Nyan yang salah. Asal kat terjadi bro ka pegah tiban tak pegah teman Allah kagak kehendak laganya nyak baik kenang tepuak baji kadang. Karena kamu cok atraji nyak kehendak Allah nyak baik kenang tepuak. Nyak baik kenang hukuman. Tapi ketika terjadi hal yang baik pada diri kita, lupa kita bahwa itu adalah kehendak Allah. Nyan bro akai kebenan. Nyan ada tujuan-tujuan tertentu, hanjat menan. Maka wajib kita yakini dengan sepenuh hati apapun yang terjadi pada kita memang itu dasar kehendak Allah. Kehendak kita manusia tidak berlaku apabila bertentangan dengan kehendak Allah. Allah kehendaki uronyan legetanyo tengku melinggai dengan mepek. Tanggainya, buliannya, jiamnya, uronnya. Pasti mati getanyo dengan mepek tengku.
Padahal ba uronyan li katanya go tabah Honda erat uya tajak dengku. Erat uya supaya baik mepok. Karena hana urang lempur lebu mepok golom nah. Erat uya gejak bacu-bacut gerhem le bacu-bacut gerhem le. Tapi tetap mepok. Allah menciptakan peristiwa yang lain. Bocor bahan motor erat likut. Iputa kena wada katanya tetap mepok walau erat uya. Tak pegah lam sayang tegaknya. Orang uya gejak mepok syid. Menya gejak orang tu lebih pegah lam. Ya. Memang Allah telah menghendak. Maka apapun yang telah dikehendak oleh Allah. Kita tidak mampu keluar daripada hal tersebut. Han mampu tunggu. Han mampu. Dia tertebit lagi katanya daripada kehendak Allah. Tidak mampu kita keluar daripada kehendak Allah. Man putra ke Allah kehendak. Kembali dalam penjelasan pertama tadi. Kita tidak akan tahu apa yang dikehendaki Allah sebelum terjadi. Hana depu. Saya kira depu mangan je tawas padai le. Nyo hang kujak bajalah orangnya sabak orangnya mupok bajalah. Ambek tajak-jak ju. Ya baik. Hana tak depu tengku. Nyo atru putra hana depu kehendak Allah. Tatbit hinai masjid apa kehendak Allah selanjutnya kepada kita? Tidak ada yang tahu. Nyo jino tengah santai-santai bamuno support pi cukup god ngam rumah. Pu tawanyo bibit god tersabe ngam rumah, galam dentai kadang ada kena denak. Ada jangkau ya? Ataupun muno support kok berat pakai, kadang tahu ada kagak dua ada. Ada jangkau ya nunggu. Ada jangkau. Karena kehendak Allah tidak mampu kita keluar daripada kehendak tersebut. Hana peluang. Hana peluang daripada kehendak Allah. Nyokenyo yang dinamakan dengan qada. Kehendak Allah itulah yang dimaksud dengan qada. Wajib kita beriman kepada qada. Apa itu qada? Ketetapan ataupun ketentuan Allah terhadap makhluk. Makhluknya kena qada. Kejadian yang terjadi di lapangan, kejadian yang terjadi di dalam alam nyata. Itu kadar namanya. Maka terjadi di lapangan dalam alam nyata sesuai sebagaimana telah diqada oleh Allah di dalam iradahnya. Qada ketetapan iradah Allah, kadar kejadian dalam alam nyata. Hana yang bertentangan, musabah pitat. Putra yang kekata, laganyan ke yang terjadi. Maka hana debu. Sehingga tujuan pokok kita belajar tauhid adalah untuk memantapkan akidah getanyo, keyakinan getanyo bahawa ahwate terjadi bro bagop, baik broknya yang de. Sehingga brok gop-gop. Persid. Beduh bagetannya ya Allah. Menyalaganyan brok baklon mungkin haik long hadapi. Karena yang broknya dari drone ya Allah. Menya terjadi baklon galam tentek long hadapi ya Allah. Ya Allah baik terjadi brok lagi bak beliaunya dia tihlon ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah beliaunya nabi kesabaran dan nepetebit ya Allah daripada keburukan tersebut. Nyo tujuan degu. Nyo tujuan. Pakan uranyo yang deh le katanya brok gop. Ketika terjadi broknya gop-gop deh brok mata. Seolah-olah sang-sang keburukannya hasil usaha si manusia itu pribadi. Hana manusia berkeinginan ke brok dengku. Hana. Kan hana manusia nyo singa kono cuma-cuma bi temui polisi na dengku. Hana nyo lusa kono ba sabu-sabu bi drak langsung na dengku. Nyo sehingga kono mutina ngan sinang je nyai tak ilako jihna sanggalam na urang yang sehat pungo tingkatnya niku. Hana niku. Tidak ada satupun manusia yang berkeinginan jatuh dalam keburukan. Begitu pula tidak ada satupun manusia yang bercita-cita masuk neraka. Hana. Mampakkan si jatuh dalam maksiat tidak mampu kita hindari. Memang itulah yang dikehendaki Allah. Kenapa jatuh dalam kesalahan? Tidak mampu kita keluar. Memang itu adalah tujuan keinginannya Allah. Hana orang galak dalam maksiat tengku. Mandum le katanya galak dalam taat. Mandum galak le katanya dalam ibadat. Mandum galak katanya asal suruh. Mandum. Citanya yang bapak pancuri dengan cuma-cuma. Nak galak kita mau syurga. Galak aku tengku. Mampakah aku cuma-cuma. Hom karuh kujak. Berakah hantam tengku. Pancuri galak ke syurga. Maka apa sabda Rasulullah, ketika Allah menghendaki manusia itu menjadi mulia, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu menghinakannya. Dan ketika Allah menghendaki makhluk itu menjadi hina, tidak ada satupun manusia yang mampu mempertahankan dianya itu
Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.